Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah pada hari ini kita mulai. Mari kita kuduskan ibadah pada hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita muliakan Allah dari KPPK nomor 14 ayat 1 dan 2. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Dikuduskanlah Engkau Bapa di dalam surga. Dimuliakanlah kuasa-Mu, baik di surga maupun di bumi. Karena Engkau yang memegang taruh pimpinan, baik di surga maupun di bumi. Biarlah kemuliaan-Mu kami rayakan pada hari ini Tuhan Yesus, supaya
Berkat-Mu melimpah, ajaran-Mu limpah, dan penyertaan-Mu terus tanpa batas kepada semua manusia, terlebih yang percaya kepada-Mu. Ibadah hari ini Bapa, kiranya Engkau sudi menerimanya. Kami adakan dengan cara yang sangat sederhana dan singkat, tetapi tidak mengurangi kemuliaan-Mu dan kesetiaan kami kepadamu. Inilah kami semua datang Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita muliakan Allah kembali dari KPPK nomor 145 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini kami dasarkan dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, demikian sabda Tuhan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia.
Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat kepadaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang berbahagia kita yang diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan mempercayai sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan hari ini dengan satu tema penyataan dan doa. Kita akan lihat satu persatu penyataan. Apa itu penyataan? Di sini disebutkan penyataan Allah. Kalau Allah menyatakan, itu berarti Allah memperkenalkan. Ya. Allah menyatakan diri, Allah memperlihatkan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya. Jadi kalau Paulus mengatakan dalam bagian pertama, dia mendapat penyataan Allah, itu berarti dia mendapat sesuatu dari Allah, di mana Allah memperlihatkan sesuatu kepadanya. Di mana Allah memperkenalkan sesuatu kepadanya. Dan itulah Paulus katakan, aku mendapat penyataan Allah. Jemaat, pengalaman Paulus yang paling indah dan paling suci dari segala pengalamannya sebagai seorang Kristen, inilah yang terbesar. Karena apa? Karena sampai sekarang sepertinya belum pernah ada seorang yang mempunyai pengalaman seperti Paulus ini. Dia mengatakan dia diangkat ke surga. Ia melihat, itulah penyataan. Ia melihat. Apa yang dia lihat? Yaitu kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya. Itu yang dia lihat. Kemuliaan yang akan diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya. Istilah di sini disebut orang yang ada di dalam Kristus. Paulus katakan, aku tidak mau menyombongkan diriku karena penyataan itu. Karena penyataan itu semata-mata adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam bagian ini dia katakan, setelah peristiwa itu terjadi 14 tahun yang belakang baru dia bersaksi tentang apa yang dia
Lihat itu. 14 tahun. Itu juga dia tidak menyebutkan aku mendapat, tetapi ada seorang Kristen. Dia nggak mau menyebut dirinya sendiri karena dia tidak mau menyombongkan dirinya. Namun kalau kita lihat penyataan yang diterima oleh Paulus inilah yang mendorong dan menguatkan dia mau menderita di dalam pelayanan kepada Kristus. Itu sebagai alat pendorong. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam pasal 11, mulai ayat 23, di sana dia katakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih payah. Lebih sering dipenjara, didera di luar batas karena kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 pukulan, kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahwa di kota bahaya, di gurun bahaya, hanya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, Paulus mengalami satu kesulitan yang sangat luar biasa, tetapi dia tidak mau kehilangan sedikit pun imannya kepada Tuhan. Jangan sampai gugur. Itulah sebabnya di dalam Roma 8 ayat 18 dia katakan, dan ia bersaksi, sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dia sudah melihat kemuliaan itu. Itulah sebabnya dia mempunyai satu ketetapan hati yang luar biasa. Aku harus tetap percaya dan menjadi pengikut Kristus. Bagian kedua, bagian pertama adalah penyataan Allah. Bagian kedua adalah kesaksian Paulus tentang doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kalau orang bersaksi tentang doa, yang disaksikan itu adalah keajaiban-keajaiban karena doanya dijawab oleh Tuhan. Maka seringkali orang katakan, puji Tuhan. Tuhan membuat keajaiban dan menjawab doa kita luar biasa. Saya rasa itu juga penting dan tidak salah. Tetapi kalau kita dan saya akan memberi satu contoh doa, orang katakan demikian. Aku bersyukur karena aku tidak kena PHK. Meskipun semua temanku kebanyakan kena PHK. Ketika PHK itu dilakukan oleh perusahaan di mana kami bekerja, kami terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan lindungi aku. Biarlah temanku jatuh di dalam PHK, tapi aku tidak. Dan akhirnya di dalam doa itu dia katakan, puji Tuhan, aku tidak kena PHK. Dan teman-temanku lah yang kena PHK. Kalau doa semacam ini kita renungkan, coba renungkan dengan benar. Itu memang baik karena minta perlindungan Tuhan. Tapi di balik itu saya melihat bahwa doa ini adalah doa yang sangat egois. Karena apa?
Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Soal yang lain menderita silakan, yang penting aku tidak menderita seperti itu. Itulah doa yang egois. Sedangkan Tuhan mengatakan musuh kita saja suruh mendoakan, apalagi teman maupun sahabat kita. Jadi doa itu tadi saya katakan itulah doa yang egois. Kalau kita lihat Paulus di sini bersaksi tentang dia berdoa. Paulus katakan, aku punya penyakit. Dan penyakit itu dia katakan, itu adalah duri di dalam dagingku. Nah, kesaksian Paulus ini. Dia berdoa agar duri itu diambil oleh Tuhan, supaya dia bisa melayani dengan bebas. Dia katakan juga, aku berdoa 3 kali dengan permintaan dan kata-kata yang sama. Tapi bagaimana jawab Tuhan? Tuhan tidak menjawab doa Paulus seperti yang diminta. Bahkan Tuhan membiarkan Paulus tetap ada dan dikuasai oleh penyakit itu. Di sini sebenarnya kita diajar bahwa doa bukan mendikte Tuhan. Doa bukan memaksa Tuhan menuruti kemauan kita manusia. Tapi doa yang benar adalah penyerahan diri kita kepada kedaulatan Allah. Saudara sekalian, Tuhan itu baik. Tuhan Maha Tahu dan Maha Mendengar. Dia mendengarkan, memperhatikan semua permintaan doa kita. Tetapi seringkali Allah menjawab doa kita tidak sama dengan yang kita minta. Namun kalau kita mau renungkan, jawaban Tuhan itu adalah jauh lebih besar dan jauh lebih sempurna daripada apa yang kita minta. Ini yang sangat luar biasa kalau kita belajar tentang doa Paulus ini. Maka ketika Allah menjawab doa Paulus, Allah katakan, cukuplah kasih karuniaku padamu. Justru di dalam kelemahanku, kuasaku menjadi sempurna. Artinya adalah bahwa setiap permasalahan manusia, Tuhan sudah mempunyai jawaban tersendiri. Setiap persoalan yang menimpa manusia, Tuhan sudah mempunyai jawaban sendiri. Makin banyak manusia mempunyai permasalahan dan kelemahan, makin banyak kuasa Allah akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus berani mengatakan, aku bermegah di dalam kelemahanku, dia bilang. Ya, karena dalam kelemahanku dan penderitaanku, aku lebih bisa memuliakan Allah dan lebih bisa merasakan kuasa Allah turun kepadaku. Itu buahnya. Jadi dia tidak memaksa Tuhan, tetapi dia akhirnya mempersilahkan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupannya. Jemaat, Tuhan sebenarnya tidak hanya mau menjawab doa yang aneh-aneh atau doa yang hanya minta mujizat. Tapi Tuhan itu selalu terus bekerja. Dia berkarya. Memenuhi kebutuhan kita manusia. Sekalipun kebutuhan itu tidak pernah kita minta kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu, itu yang kita sangat perlukan dan butuhkan. Itu yang diberikan. Sebagai contoh, Tuhan memberi kekuatan kaki kita tetap
bisa melangkah. Apakah kita pernah berdoa, Tuhan, biarlah hari ini kaki kita masih boleh melangkah? Kita belum, mungkin tidak pernah berdoa seperti itu. Tapi Tuhan memberi. Kita mungkin lupa bahwa jantung kita tetap masih berdetak. Mungkin kita juga jarang yang berdoa, Tuhan, biarlah jantung kita tetap berdetak. Tapi Tuhan memperhatikan. Itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka Tuhan memberi meskipun kita tidak memintanya. Tidak hanya itu, Bapak Ibu di dalam surga. Tuhan yang Maha Kuasa di dalam surga dan kita di dunia ini. Tuhan mengerti kita memperoleh udara dan nggak usah beli. Tapi belum pernah mungkin kita. Terima kasih. Hari ini kami masih boleh bernafas dengan udara segar yang tanpa kita pernah minta kepada Tuhan. Kita juga bisa mensyukuri kalau kita merasa bahwa gula itu masih manis. Garam itu masih asin. Dan sebagainya. Belum pernah hal-hal itu kita syukuri. Dan semua itu adalah mujizat Allah yang diberikan kepada kita. Semua itu adalah keajaiban Allah yang diberikan kepada kita. Dan di bagian mana yang kita merasa tak berdaya, di situ Tuhan berkarya. Itulah kasih-Nya kepada kita. Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya di dalam ayat 10 Paulus katakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahanku, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Bukan kita menderita karena maling, bukan. Paulus katakan dia disesah, dia karena Kristus itu yang menjadi kebanggaan dia, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ini satu renungan yang singkat, tetapi biarlah Tuhan tetap mengajar kepada kami hal-hal yang sangat fundamental yang perlu kami perlukan dan butuhkan, dan Tuhan ternyata tidak pernah melalaikannya. Itu karena kasih setiamu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, dan kami akan bisa melanjutkan hidup ini. Kami boleh melewati segala mara bahaya, juga virus-virus yang mematikan ini. Tuhan tetap menolong kami, menaungi kami semua. Terlebih bangsa kami ini boleh tetap keluar dari krisis ini, juga negara dan seluruh dunia ini. Hanya Tuhan yang mampu menghilangkan virus itu Bapa, karena manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai senjata untuk melawannya. Hanya iman kami kepada Kristus Tuhan yang boleh memberi kekuatan pribadi, keluarga, maupun bagi negara dan dunia ini. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat satu pujian dari KPPK 210 ayat 1 dan 2. 210. Tuhan
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita akan tutup. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena oleh Empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang, kita mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal manusia kiranya diberikan kepada kita pada hari ini. Damai sejahtera rahmat dari Allah Bapa yang begitu melimpah dicurahkan kepada kita hari ini. Penyertaan Allah di dalam kehadiran Roh Kudus menyelimuti kita, menggandeng kita, menuntun kita untuk berjalan menaungi dunia yang gelap ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.